Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bapak Fahmi Channel. Pada kesempatan kali ini Bapak ingin membahas tentang masalah jodoh. Karena memang beberapa waktu yang lalu atau beberapa hari yang lalu itu ada komentar tentang kesulitan jodoh. Jadi BFC akan membahas tentang kesulitan mempunyai pasangan, dalam arti mungkin menikah. Ada nggak kaitannya dengan khodam, lalu bagaimana solusinya, kita akan bahas di video kali ini. Nah, jadi tonton video ini sampai selesai agar sahabat BFC semuanya tidak salah paham, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu, lalu tekan tombol like, komen, dan share agar BFC terus berkembang dan dapat upload video menarik lainnya. Oke, libas. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita atas Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai saat ini kita masih diberi kesehatan, keselamatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat berjumpa dan bertemu di Bapak Fahmi Channel. Dan tak lupa pula selawat berapikan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan seringnya kita bersolawat, maka kita tergolong umatnya yang mendapat syafaatnya di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum melanjutkan pembahasan tentang permasalahan kesulitan mendapatkan jodoh dan bagaimana solusinya, BFC akan mengingatkan kembali, jika ada yang ingin berkonsultasi, silahkan DM di IG-nya BFC di Baba Ansor Fahmi 18, dan juga jika ada yang ingin melakukan pesanan madu asli, madu hutan atau madu ruqyah, silahkan juga DM di IG-nya BFC di Baba Ansor Fahmi 18. Nah, jadi madu ini juga bermanfaat dan berkhasiat untuk menetralisir energi negatif dan juga berfungsi untuk meningkatkan kebugaran fisik. Nah, dan juga ya pastinya tahulah sahabat itu semuanya, madu itu sangat berguna bagi kesehatan kita. Nah, lanjut ke pembahasan, yaitu mengenai kesulitan jodoh dan bagaimana solusinya. Jadi di sini BFC akan membagikan dua hal gitu kan. Mungkin yang satu berkaitan dengan gaib, dan yang satu lagi secara mungkin itu bisa secara logika atau secara umum gitu kan, bagaimana tentang kesulitan mendapatkan jodoh ini. Nah, jadi kita akan membahaskan dulu tentang yang secara umumnya kan gitu. Jadi kan jodoh ini ataupun pasangan hidup kita, mungkin ya kita kaitkan untuk ingin menikah lah. Banyak orang yang mungkin kesulitan dalam hal ini dan sering gagal gitu. Ada sering gagal dan mereka sampai berpikir, ada apa gitu kan, apakah memang ada berkaitan dengan hal-hal yang lain, ataukah memang ini nasib badan, apakah yang harus dilakukan kan gitu. Nah, jadi yang pertama kita membahas ini secara umum yang bisa kita cerna secara logika. Namanya kita mencari jodoh mungkin tidak segampang yang kita pikirkan. Jadi kita harus membenahi dulu lah kita, karakter kita sudah betul atau tidak gitu kan. Karena karakter kita juga menjadi nilai bagi pasangan ataupun lawan jenis kita. Nah, lawan jenis, karakter, kepribadian, baru yang sikap. Nah, pastinya mereka juga menilai, bukan hanya lawan jenis kita, keluarga yang mungkin kita keluarga dari perempuan yang kita inginkan itu juga menilai kita gitu. Jadi kita harus pandai membawa diri ke lingkungan yang baru, saya bilang gitu kan. Lingkungan baru dalam arti lingkungan yang mana lingkungan perempuan yang kita inginkan tadi gitu, yang mana kita suka gitu. Jadi kita harus bisa menjadikan karakter kita ini yang memang diterima oleh target, berarti lawan jenis kita. Nah, itu secara singkat aja ya mengenai yang umum gitu. Pastinya kalau udah namanya karakter itu berarti yang jelek-jelek ya diperbaiki, maka ganti dengan yang karakter yang lebih baik gitu. Nah, ya lalu yang masalah gaibnya ataupun masalah dengan
kaitan dengan yang non medisnya, yang mana ketika kita memiliki kesusahan dalam mendapatkan jodoh itu banyak, kalau mungkin di sini bahasanya kerangalan ada, itu banyaklah macamnya bahasa. Kalau di suku BFC, di suku Banjar itu kerangalan namanya. Dan ada juga yang memang apa ya bahasanya ya, mungkin kerangalan apa itu saya sudah tidak paham, cuman itulah pada umumnya bahasa yang sering digunakan di sini. Nah, jadi itu ada dua kemungkinan gitu. Yang pertama yaitu ada sosok gaib yang memang menyukai Anda sehingga dia mengganggu agar Anda tidak mendapatkan lawan jenis, karena mereka jin ini juga bisa menyukai manusia. Nah, jadi ketika ada lawan jenis yang menyukai, karena si jin ini juga menyukai Anda, maka akan dibuat kondisi perempuan ini lama-lama tidak menyukai Anda gitu. Sehingga ketika Anda suka, cewek ini tidak menyukai Anda. Baru ketika ada cewek yang suka sama Anda tapi Anda tidak suka sama dia, selalu seperti itu. Nah, itu kejanggalan yang mungkin yang lebih terasa, yang lebih bisa diingat gitu. Karena ketika ada yang suka, saya tidak suka, saya suka, orang itu tidak suka gitu. Nah, jadi itu ada makhluk gaib ataupun khodam yang memang menyukai Anda. Tuh satu. Lalu yang kedua ini misalnya itu sering kita temui, yang mana di persimpangan 4 sering ditaruh mungkin kayak bekas-bekas bunga-bunga segala macam, bahasa orang mungkin buang sial. Nah, ketika saat Anda mungkin badan Anda kosong segala macam, mungkin bahasanya Anda lewat situ pun tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada berzikir, tidak ada berselawat, maka ketika benda itu dibuang gitu kan, dan Anda yang pertama lewat setelah bunga itu ditaruh di situ, dan bisa-bisa cakapnya sialnya itu nempel ke Anda. Nah, jadi sehingga Anda susah kayak mendapatkan jodoh. Nah, itu secara pemahaman saya, secara pendapat saya. Nah, seperti itu. Jadi dua kemungkinan ini yang sering terjadi di sahabat BFC semua ya kan, yang mana berkomentar tentang masalah jodoh. Nah, itu bisa dicerna ya. Lalu solusinya bagaimana gitu kan? Karena sering solusinya bagaimana cara menetralisirnya. Nah, memang yang ini ya mau tidak mau, suka tidak suka, pastinya Anda harus mencari orang yang memang memahami tentang hal spiritual supranatural untuk membersihkan hal-hal seperti ini. Nah, ya bisa juga Anda terus ya, karena namanya jodoh ini kan kita tidak tahu juga gitu kan. Cuman ketika memang ada hal-hal negatif seperti itu, pastinya bersihkan ya, menjumpai hal orang-orang yang memang memahami, atau memang bisa juga dengan cara kita melakukan pembersihan diri secara rohani ya, secara jasmani ya, menjadi orang yang lebih baik lagi lah, beribadah, bersolawat, berzikir, wiridan ya, membaca roti-roti, supaya apa yang di dalam tubuh kita ini yang negatif-negatif itu ternetralisir. Nah, jadi mungkin ya bisa dibilang dua lah, secara membersihkan secara pribadi dengan cara dengan cara beramal soleh gitu kan, membersih sedekah semacam lah yang berkaitan dengan amal ibadah ya. Mudah-mudahan dengan izin Allah, dengan hati kita ingin menjadi lebih baik lagi, maka akan segerakan jodoh gitu. Dan cara yang kedua yaitu dengan cara mendatangi atau menjumpai ya mungkin kiai, ustaz segala macam, mintalah bantu doanya dan mintalah bantu membersihkan. Ya bisa juga dengan cara meruqyah. Ya banyaklah hal yang bisa dilakukan tuh. Tapi intinya tetap berusaha dalam konteks jangan melanggar aturan agama kita. Karena kalau misalnya ruqyah, pembersihan gitu kan, itu boleh gitu ya, membersihkan dalam konteks tidak harus yang seperti apa inilah pakai inilah itulah gitu kan. Bahkan karena memang ada sebagian yang memang
syaratnya ini itu, dan mempersulit. Kalau bisa, kalau BPC pribadi ketika mengobati seseorang yang memang kesusahan gitu kan, tidak memerlukan persyaratan-persyaratan yang sulit, bahkan itu memang mudah didapat di daerahnya gitu. Nah, bahkan misalnya ramuan-ramuan juga kalau bisa yang ada di perkarangan rumahnya, sehingga tidak mempersulit si yang ingin berobat ataupun pasien tadi. Nah, jadi BFC bisa menyampaikan ini karena BFC sudah memang pernah menangani. Jadi ya inilah yang bisa BFC sampaikan gitu kan, masalah kesulitan dalam mendapatkan jodoh. Nah, lebih dan kurang BFC minta maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.